والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mendung. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang mendung, sehingga si hamba Allah Azza wa Jal hendaknya mereka mensyukuri pemandang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada urungan. Dan kalian yang pemandung bahawa saja nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sungguh sangat-sangat le. Jika apabila si hamba Allah Azza wa Jal hitung dari nikmat Allah, maka niscaya urian hana mampu. Allah nepegah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga si orang ketika kamu iban le nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orangnya, maka hendaknya mereka mempergunakan nikmat yang Allah berikan, bukan harta, ataukah kesehatan, ataukah yang lainnya, pada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kan justru menjadikan nikmat yang Allah berikan bahai yang membuat Allah murka dan Allah Subhanahu wa taala bengih kepada kita. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka melakukan pemandang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan konsep daripada ketakwaan. Dengan si hamba Allah Azza wa Jal, ketika dia melakukan hal yang kali dia sebutkan saya, yaitu melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada hamba-hambanya kedamaian. Allah Azza wa Jalla akan gebi kepada hamba-hambanya ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada hamba-hambanya jalan keluar ketika hamba tersebut mengalami berbagai macam problema ataukah masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Azza wa Jal akan gebi kepada jalan keluar. Di antara ketaatan ataukah amalan yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah si hamba
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah dan merupakan amalan yang sangat agung, sehingga Nabi SAW memperintahkan kepada kita agar senantiasa memiliki prasangka yang good kepada Allah Subhanahu wa taala dan biasa-sagai tanya bengih dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nabi SAW berkata dalam hadis, la tamutunna ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada kita. Sehingga apapun kondisi adalah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka harus tanya yakini bahawa sajinya adalah perkara terbaik yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan daripada amalan yang terkadang yang benci orang-orang terhadap perkara yang, namun perkara yang adalah perkara yang good di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan selanjutnya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan terkadang perkara yang orang-orang cintai namun yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang lebih mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Pemandang Allah tetapkan bagi kita, kehendaknya sira hamba Allah Azza wa Jalla husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam kitab As-Sifatul As-Safwa tentang sebuah kisah yang luar biasa yang menerangkan kepada kita bahawa saji pemandang yang Allah Azza wa Jalla tetapkan yang merupakan kebaikan. Dan terkadang sebagai orang ketika mengalami hal-hal yang anak yang sukai, dia terkadang buruk sangka kepada Allah. Maka kisahnya mengajarkan kepada kita agar senantiasa juga sangka kepada Allah, karenanya adalah perkara yang diperintahkan kepada kita. Ini disebutkan dalam kisah yang nasira orang yang salah di daerah Iraq pada saatnya. Orangnya merupakan salah sidro bawahan dari Ubaidillah bin Ziyad, orang yang membunuh Husain. Di Ubaidillah bin Ziyad sidro tokoh hari pada saatnya, jadi memiliki bawahan pasukan yang sangat le, sehingga salah sidro daripada bawahan Ubaidillah bin Ziyad adalah orang dari Baghdad, orang dari Iraq yang akan disebutkan satu. Jadi disebutkan bahawa saji pernah suatu ketika orang di Iraq ada remah, kemudian rut, kedua kakinya patah. Maka persangkaan zero hamba adalah perkara yang hanagat, perkara yang buruk dah. Terkadang sebagai orang bahkan na'udzubillah dianggap saja Allah Subhanahu wa taala hanya sayang kepada yang dokah yang lain. Jadi patahlah kedua kaki kan. Maka terus salah seorang ulama yang bernama Abu Qilabah. Beliau ni adalah seorang ulama tabi'in dan adalah seorang murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kejaklah kan. Kemudian gekun bak orang lun berharap musibahnya merupakan hal yang good bagi drone.
maka dia urang patah kian pi keun kiban leh lagi yang musibah dilun begahagut kiban leh lagi yang cobaan yang gibi gelun begahagut kemudian gibilah nasihat selanjutnya li Abu Kilabah kepada orangnya. Lehro selanjutnya truk bawahan Ubaidillah bin Ziyad no, ia ajuk daripada surat kepada orang yang patah hakian. Dikun nyo adalah surat dari bosnya olah mebasa dia. Jadi rona huyup siap ro karena nyo dan nyo akan berperang duangan Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang gak jamin damang surga li Rasulullah. Jadi kekunyo ba orang yang patah hakian. Maka kekut li orang patah hakian. Puanan kalen kiban keadaan lun. Lemahlah hakian. Yo man 12 patah kiban aja perang. Kemudian diwalah daripada bawahan Ubaidillah bin Ziyad dan 3 minggu selanjutnya truk kabar bahawa saji Husain radhiyallahu ta'ala anhu telah terbunuh dan yang poh adalah orang-orang yang bersama dengan Ubaidillah bin Ziyad sehingga dengar khabar kan BNP bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur tak kan perasaannya bahkan sampai ke alhamdulillah sebabkan karenanya elon hana dah elon debit untuk lihat poh daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga sirah hamba taulah negatiflah terkadang dicoba oleh Allah Azza wa Jal dengan penyakit dengan kekurangan harta ataukah yang lain ni, maka harus yakini bahawa di dalam musibah yang Allah Azza wa Jal berikan maka terkandung dalam hikmah yang sangat-sangat hingga hendaknya sirah hamba berbaik sangka dengan bu yang gebi kepada hamba tersebut. Sehingga mudahkan para ulama kedai dari kalangan salafun salih, dari kalangan sahabat dan orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan lurus akan dapati bahawa saji senantiasa orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul God persangkaan. Beda dengan sebahagian hamba yang lain yang mungkin memiliki persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang ada dengar bahawa saji orang terkadang murka bahkan kufur kepada Allah. Puji benar kerana buruk prasangka kepada Allah. Tiada yang wujud hek lum doa ba Allah nak terima daripada doa lun. Terkadang ada yang wujud kufur hek lu ibadah, hek lum puasa. Namun cobaan gebi Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus kepada lun sehingga yang pun membelot dari jalan yang lurus. Naudzubillah. Hingga medakalan para ulama kata orang adalah orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Sebut dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ketika terjadi perang Khaybar, tidak salah, truk Arab Badui ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab Baduyan pada saatnya dinyatakan keislaman kepada Nabi dan Nabi alaihi salatu wasallam kebilah kepada Arab Baduyan petuah nasihat dari nasihat agama. Arab Baduyan dinyatakan akan berhijrah dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Lehnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan harta lehat pada watian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gujuk pada orang-orang. Maka salah bagian yang gujuk oleh Nabi la Badui ibnu.
Gejuk oleh para sahabat kepada Baduyan, kemudian akhirnya nyolah pemberian Nabi SAW. Kerana dengar nyolah pemberian Nabi, kecoklah daripada hartanya. Kemudian gemil Pak Rasulullah. Kekun ya Rasulullah, nyopu. Kalau Nabi nyo bagian harta ni dari ghanimah harta rampasan perang. Ya Rasulullah, kalau Baduyan lon le ikut wangan rono kon karenanyo, namun le ikut ngan ya Rasulullah agar suatu saat dalam perang berjalan Allah terkena panah baleher lun, sehingga dengannya Allah Azza wa Jalla keberdaman lun dalam surga. Kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau jujur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkanmu. Prasangka yang luar biasa agar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian terkena panah, maka orang yang betul-betul harap dengannya Allah Azza wa Jalla pertama orang dalam syurga. Kemudian leh kebi petuah le nabian, kekali Nabi jika ron jujur maka Allah akan membenarkan ron. Terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang kafir. Kemudian dimailah Baduyan ke hadapan Nabi dalam keadaan kena panah bak leher. Kekali Nabi pukulnya orang yang baru kekenyo, maka Nabi kemudian sungguh yang telah jujur kepada Allah sehingga Allah Azza wa Jalla benarkan kan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepersaksikan dari Baduyan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka yang luar biasa agak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menansit para ulama yang lain dari kalangan sahabat. Ketika Allah Azza wa Jalla uji urian, doangan ujian, kau yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamun di daerah Syam yang muncul wabah taun. Wabah taun yang penyakit cacar ganas. Yang penyakitnya luar biasa. Sehingga disebutkan dalam Sibuli Medang meninggal sekitar 25,000 orang pada saatnya. Wabah yang luar biasa. Kemudian antara orang yang meninggal pada saatnya adalah sebagian pembesar daripada pembesar sahabat. Sehingga salah ya. Ya tengok terkadang terlalu bangga terhadap suku, terlalu bangga terhadap kelompok tengok, sehingga terkadang serta-merta terdengar daripada ucapan yang lagi dengar tersebar daripada virus corona, wabah corona. Jadi kadang sebagai orang ke ino bak tengok hana kena penyakit kan. Pujuk benar kadang bak tengok orang berai-berai dan malim-malim dan ataukah yang semisal ci. Makanya adalah ucapan yang keliru, ucapan yang salah. Pujuk lemberah lelon salah karena pada saatnya di Negro Syam negro yang mulia, para nabi leunan kan. Kemudian yang kena dalam penyakit taun pada saatnya adalah para sahabat, pembesar sahabat. Jadi pukul tengok tadi je klaim tadi tengok lebih mulia dari para sahabat disebabkan karena penyakitnya kalau untuk buat tengok kan lagi kan pembahasannya kan lagi yang disebutkan kan. Kadang-kadang terbagian tengok muncul dalam hati-hati tengok penyakit selainnya virus corona hana kena buat tengok. Ya berarti tengok orang hebat misal ji. Maka adalah prasangka yang sangat-sangat salah karena sebelum ji sebagaimana kali kita ceritakan le para sahabat yang meninggal inang Syam pada saatnya dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga meninggal karena penyakit wabah taun. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Jadi
pada saatnya kembalilah ketika muncul dari wabah taun, salah sidro sahabat yang bernama Harith bin Hisham berangkat dari Madinah ke di negara Syam untuk berdakwah. Jadi kejap sebelum tersebar yang daripada wabah taun, jadi kejap di Syam untuk berdakwah. Kejap sekitar 70 orang kami daripada anggota keluarga kan kenalah daripada penyakit kan. Maka yang tersisa hanya 4 orang yang lain meninggal itu. Kemudian Khalid bin Walid meninggal anak lebih lehat ketika terjadi penyakit taun. Namun subhanallah, para sahabat Nabi SAW adalah orang yang gak sangka kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala gebi kepada urian kedamaian, ketentraman dan yang semisal ji. Kemudian juga antara sahabat Nabi SAW yang meninggal pada saatnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin para ulama, sehingga Nabi SAW kata, a'lamu fi ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Jadi orang yang paling mumpung tentang perkara halal dan haram dari kalangan umat lun adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kejap ke Syam berdakwah kepada kaum muslimin. Maka ketika di negara Syam berdasarnya wabah semakin berat, yang pun kena mbak jari telunjuk kan, jari telunjuk. Maka ketika kalian kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi saghir, ya Allah berkahi yang kecil. Yang mufhum saja apabila yang meninggal kena daripada wabah taun, yang meninggal dalam keadaan gebil oleh Allah pahala syahid. Puja menang karena Nabi SAW beliau telah menyebutkan dalam hadisnya, al-mat'un syahadah li kulli muslim. Sira orang yang kena penyakit taun kemudian meninggal, maka orang gebi pahala syahid li Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kalian bak jarak kan kian ka kena daripada penyakit taun, maka berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahian. Kemudian kejaklah masjid gua dan ngedapati anak Abdurrahman, anak yang paling sayangi, anak yang paling cintai. Perasaan Abdurrahman anak menderita dari penyakit taun, maka tentu sangat sedih. Kira bapa ketika kalian anak kasakit lagi rupa. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kemudian Nabi Salam, kemudian anak MP di Saud, kemudian kita yang haba anak MP Saud, kemudian pu yang kekun le Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat kekun, ya Allah puja nak jauh anak elon, ya Allah habis Nabi penyakitnya kepada anak elon yang semisal ji lah kan hana ke lagi. Kadang sebagian dia orang lagi anu mentang sakit lagi biasa, sakit biasa kadang. Kemudian yang luar biasa, buruk sangka kepada Allah. Kadang-kadang sebagian keluarga ada yang meninggal, tak ada orang dengan ya Allah pujud necok daripada keluarga alun, pihak necok daripada alun mentang, dokah necok daripada orang lain dan yang semisal ji. Maknanya di antara hal-hal yang buruk sangka kepada Allah. Jika Mu'adz bin Jabal ketika kalian ni dalam keadaan daripada penyakit taun berdasarnya menyokong kan, dan kemungkinan meninggal dia berat, kemungkinan dia meninggal yang berat. Mungkin berbeza dengan penyakit-penyakit yang tersebar. Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan, dan yang ini ilmu medis berkembang luar biasa, sehingga terkadang mudah daripada untuk pulih. Ialah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Adapun jamun sebagaimana kali yang ada pemendum yang hana periksa rumah sakit lagi pada tempat yang ini ataukah yang semisal ni. Kalau dia kala anak yang lih buka-buka haba bincang-bincang ke mbak anak ku yang ke mbak Abdurrahman anak Mu'adz bin Jabal gema firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Ini lun
Sesungguhnya kebenaran nyan dari Allah Subhanahu wa taala dan baik menjadi orang yang ragu. Nyo yang kepingan ni Nyo yang kepingan ni guys, bilam liane satajiduni insyaallah minas sabirin. Baik, Bapak lon doakan dapat dilon dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Maka pada saat meninggallah dari anak Mu'ad bin Jabal di malam roh bengah ke kubu. Kemudian beberapa waktu selanjutnya kena penyakit ta'onyo bak urinang yang dua buah urinang berdasarkan kemai ke dihu dan ngerosyam. Mandu abuh kena dan mandu abuh pergi meninggal. Jenggailah pada saat yang dalam keadaan semakin berat ke sakit kan. Maka terkadang pingsan, dan terkadang jaga, kadang yang lebar oleh samping kan. Al-asbah pukat tu ada sebuah. Dia ngolom. Jaga le pingsan le biang dia pukat tu ada sebuah. Pegah kolom. Dan kadang le long pegah pukat tu ada sebuah ka. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Azza wa Jalla kepujuan dia pun neraka. Kemudian ketika kan berat sakit berasaannya dan kematian semakin tua doang kan, maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan penuh pengharapan kepada Allah dan betul-betul ya kepada saatnya akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dekun la ilaha illallah, kemudian wafatlah Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Iban prasangka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang luar biasa God. Makanya yang dituntut oleh Allah kepada kita baik sekali-sekali buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu datuk daripada perjumpaan yang di malam yang berbahagianya, lo kalau sebutkan tentang kisah terakhir dan kiban para ulama kita dalam sangka kepada Allah, yang kisah dari guru Syekh Salih Al-Utsaimin, seorang ulama dari Saudi Arabia. Beliau kawafud kepada Pulau Taulikot dan seorang murid yang paling terkenal lah Syekh Salih Al-Utsaimin. Jadi guru Syekh Salih Al-Utsaimin di antara adalah Syekh As-Sa'di. Yang nak tafsir Al-Quran itu tafsir As-Sa'di. Jadi pada saatnya di watiasa atau ahli watiasa yang ada kampung rumah untuk bergelih daripada cara. Pada saatnya di Saudi Arabia yang musim kung luar biasa. Musim kung beda, mungkin yang musim kung ada yang orang musim kung ini. Ya, ada yang mungkin saat tu kemudian Allah Azza wa Jalla lebih rezeki, ada yang dengan terwujud. Medan Arab beda. Yang wujud hana jai ataukah hana sering, bagaimana yang nabak nangrod yang. Jadi pada saatnya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala bergelih daripada cara makanan orang lewat. Kemudian ada yang orang lewat kan, wahai Syekh, pujian bergelih dari tempatnya, pujian bergelih daripada cara. Jadi keadaan berdasarkan medang kemarau, pujian orang akan bergelih cara, berarti ada yang ada bergelih cara, berarti ujiannya gerak berat. Maka ke Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala sehingga hatinya salat istisqa, salat laki ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kiban prasangka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka yang betul-betul ikut. Tapi mana kalian? Sehingga ada salat istisqa, jadi pada pilihlah dari cara ini. Subhanallah. Menanlah sirah hamba Allah Azza wa Jal, sehingga apapun kondisi yang alami, maka hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik sarai-sarai bengih dengan ketetapan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi gian. Mungkin enak mentang yang tuan sampaikan di malam yang berbahagianya
nasihat yang kalian begah tayo. Yang pertama adalah kepada Rolo sendiri dan kepada kaum muslimin yang mendengar program dayo. Semoga Allah Subhanahu wa taala gibi kepada gading sifat yang mulianya. Lebih dan kurang lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.